Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Terus ujuk-ujuk faqatilu awliya asyaiton. Ini matlubnya kemana setan ini Bu ya? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A sama dengan B, B sama dengan C, berarti itu silogisme namanya, dalam bahasa filsafatnya namanya silogisme. Mereka berjuang membela togut, ya kan? Perangilah pendukung-pendukung setan. Berarti setan itu siapa? Gimana lagi? Semua udah gampang aja. Jadi togut itu setan barangnya mah. Togut itu bukan beginilah. Togut itu ya kita artikan secara definisi, artinya kediktatoran, kejahatan, ya kan, anti kemanusiaan, anti kemapanan, anti kedamaian. Semua itu adalah yang sifatnya menghancurkan. Itu namanya tohut, dari kata toho. Nas jadi nasut, malaikat jadi malakut, toho jadi tohut. Itu dari toho itu artinya durjana, merampas hak orang lain. Nah, itu siapa itu yang makhluknya Allah yang tukang begitu itu siapa? Ya setan namanya, mengganggu. Jadi kamu juga bisa jadi tohut. Nah, setan itu adalah tohut, tohut adalah setan di sini mang, karena mereka terus Pak Rahmat orang Garawangi. Jadi guru saya ya kon nggak cerdas bener kok. Dengerin, A sama dengan B, sudah paham? B sama dengan C, kesimpulannya B. A sama dengan B, A sama dengan C, kesimpulannya konsentrasi. A sama dengan B, A sama dengan C, kesimpulannya oke. A sama dengan B, C sama dengan B. C cerdas berisir aku. Non, A sama dengan C, D sama dengan A. Letak bola balik ini. Nah, itulah makanya dalam silogisme itu ada 4 bab. Ada A sama dengan B sama dengan C, A sama dengan B, A sama dengan C, A sama dengan D, B sama dengan A. Ada 4 macam semuanya itu. Nah, yang paling kuat itu adalah pada muqaddimah sughronya sebagai maudhu, pada muqaddimah kubronya, sebagai maudhu, pada muqaddimah sughronya sebagai mahmul. A sama dengan B, B sama dengan C. Middle termnya itu adalah B. A sama dengan B, B sama dengan C. Yang jadi middle term itu adalah B. Ini mata pelajaran 350 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Kayak apa cerdasnya Aristoteles, paham nggak? Dan yang membuat umat Islam cerdas itu ya. Jadi dari mana munculnya haram? Dari kepentingan akhirnya, betul nggak? Ya, jadi memang aneh sih umat Islam nih. Ya kenapa kaum rasional itu dibantai? Saya bukan Mu'tazilah ya, tapi kan nasibnya mereka dibantai. 10.000 intelektual dihabisin tuh.
Ya, dengan fitnah masalah kasus Al-Quran, makhluk atau bukan makhluk, itu aja kok. Terus urusannya apa negara merazia akidah orang? Apa memang negara punya kewenangan merazia akidah? Dikorek gitu, isi apa kuesioner gitu, nanya isi gitu. Wah, kalau salah tembak jeger gitu. Masa sampai akidah? Nah itulah. Jadi artinya bahwa kita sendiri mestinya menyadari bahwa kita sudah lama tidak berpikir. Kita umat Islam nih sudah lama tidak berpikir dengan menggunakan akal sehat. Kenapa? Kita sudah terkekang dengan fanatisme, diyakini pasti benar, nggak pernah diuji di mana kebenarannya, ya kan? Sampai hari ini masih banyak orang yang ngotot bahwa potong tangan adalah keputusan Tuhan yang tidak boleh dilawan. Tetapi negara Islam seluruh dunia sudah menolak potong tangan. Jadi kafir semua nih orangnya. Nggak ada, sudah potong itu udah nggak ada. Karena mengerikan loh, masa tangan dipotong. Tapi ini kan firman Tuhan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Ngotot. Padahal dunia sudah menolak. Ya kan? Bukan hanya Mesir, semua, mau di Irak, di Yaman, di Syria, di Libya, di Tunisia, sudah nggak ada orang potong tangannya. Pencuri ya penjara sudah. Ada yang ngotot tuh. Ya tadi sore maghrib saya buka nganggur sambil nunggu maghrib buka-buka, sih masih ada, masih diperdebatkan. Ya artinya nggak mikir. Begini, al hukmu yaduru ma'a illatihi. Kaidah kan? Artinya apa tuh? Hukum itu berlaku kondisional. Hukum itu tergantung kondisinya, betul nggak? Saya mau nanya, di Jazirah Arabia yang membantu ekonomi orang tua anak laki-laki, betul nggak? Yang ke sawah, yang nunggu warung. Orang tua sakit ya anak laki-laki, betul nggak? Ke pasar laki-laki, semuanya laki-laki semuanya, oke? Sehingga adil nggak laki-laki 2 perempuan 1? Adil kan? Nah sekarang kondisinya sudah berubah, ilatnya berubah, ilatnya, landasannya sudah berubah, ilatnya yaduru ma'a illatihi. Di sini yang membantu orang tua itu anak laki-laki atau anak perempuan? Benar, benar. Yang ke pasar siapa? Kalau kita repot yang ngasuh adik-adik kecil siapa? Anak perempuan. Yang masak, yang ngepel, yang nyuci. Kalau orang tua udah jompo, ikutnya sama anak laki itu anak perempuan. Jadi perempuan dapat berapa? Nah, aja buru-buru iya buru-buru dulu, ini kan kita ilatnya udah berubah, ya kan? Nah kalau ilatnya itu tradisinya berbeda dengan hukum yang sama, kan menjadi dipertanyakan, betul nggak? Orang itu lututnya kena asam urat sehingga tidak bisa berdiri, betul enggak? Maka sholatnya dengan duduk. Jadi boleh nggak duduk? Karena tidak bisa berdiri. Pak Rahmat bisa berdiri, boleh nggak duduk?
Iya kan? Sekarang semua ada ilatnya. Kenapa orang dagang zakatnya 2,5%? Kenapa orang tani 10% atau 5%? Kenapa lebih besar? Harus ada alasan dong. Jangan bilang dari sononya. Ini fikih aturannya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Apa alasannya? Dijawab dong. Nah, saya tanya, apa alasannya laki dapat 2? Ya karena laki-laki membantu orang tua. Ya kan begitu. Apa alasannya petani dapat zakatnya lebih besar dari pedagang? Apanya? Apanya? Modalnya. Kalau modalnya banyak, dalam pertanian itu tidak melibatkan upaya manusia. Semuanya tanah dibikin oleh Allah. Yang menumbuhkan, yang menurunkan hujan, yang memanasi sinar matahari. Berapa hari Anda ke sawah? 8 hari. Kalau pedagang siang malam. Itulah makanya keterlibatan manusia lebih besar pada perdagangan. Maka pajaknya 2,5%. Betul enggak? Petani kan nunggu tumbuh sendiri kok. Gagal panen nggak ada masalah, sawahnya masih utuh kok, bisa tanam lagi. Kalau dagang bangkrut habis panen. Paham enggak? Itu kan ilah namanya. Jadi semakin keterlibatan kita lebih besar, maka rijus pengurangan dari zakatnya tuh juga mengikuti. Enggak? Gimana lagi? Semua itu seperti itu. Jadi artinya bahwa nanti di penghujungnya ilatnya berubah, hukumnya berubah enggak? Ya dong. Kita di hutan lapar sekali, sudah payah tenaga kita, nggak ada daging, nggak ada apa, adanya daging babi, boleh nggak? Boleh. Kalau sudah mau daging sapi, boleh makan daging babi nggak? Ya udah, berapa lagi? Semua itu bergeser. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Perempuan tidak boleh keluar malam karena keamanan tidak terjamin, makanya harus tidak boleh keluar. Nah, kalau negara sudah aman kayak Indonesia, boleh nggak? Paham-paham. Saya setuju perempuan di Arab Saudi tidak boleh keluar malam, diperkosa. Jangan bilang gitu. Iya, memang tidak aman di sana, perempuan itu dilecehkan di jalan-jalan tuh. Dan saya katakan hampir di semua negara Islam perempuan itu dilecehkan kok. Sementara di negaranya orang yang kamu sebut kafir tuh, mereka dihormati kok. Jujur aja nih Mak, kenapa? Nah, kalau di sana saya setuju nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu laki-laki, setuju. Di sini negara kita aman kok. Ya pelecehan sedikit lah, paling apa sih, kenek paling. Minggir pir, barang pecah belah turun pir. Kan pelecehan itu tuh. Perempuan dibilangnya pecah belah, belum belikin. Nah, terus pura-pura bantu. Kalau yang penumpangnya perempuan bantu, terus disuruh pokoknya. Itu kan pelecehan, tapi mending itu mah nggak sampai berkosa. Udah perkosa dibunuh lagi. Itu kan ceritanya banyak begitu tuh. Nah di sana betul. Kalau di sini yang nggak boleh dong majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim PHB tiap hari saya ceramah perempuan di malam hari jam 12 masih di depan masih di halaman balai desa. Mau diharamkan? Nggak bisa. Negeri kita aman kok, dijamin. Ya, mana ada di depan kiai ada orang diperkosa? Betul nggak?
Ya sebabnya karena tidak aman, ya boleh. Di sini ya jangan dibilang haram dong. Kan itu kan persoalan semacam itu. Ya. Apakah supaya adil, yuk sekarang gini, perempuan di Indonesia tidak boleh sekolah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh usaha, tidak boleh nyupir mobil, apalagi naik motor, tidak boleh pakai celana, maksudnya celana panjang panjang, pakai hijab. Nah nanti bagi warisnya laki-laki 2, perempuan 1, baru adil. Karena perempuannya dikerem dalam rumah, tidak diberi peran apapun dalam pembangunan negeri ini, tidak dilibatkan. Ya kita mah beda, di sini mah perempuan bisa jadi presiden, bisa jadi menteri. Kabinet maju sekarang berapa menteri perempuannya? 5, baru beli lah. Iya kan, 5 orang perempuan jadi menteri. Banyak hadis-hadis kita berita, perempuan itu naqisatu dini wal aqli, almar'atu naqisatu dini wal aqli. Perempuan itu kurang otaknya dan kurang agamanya. Ngecep likunku. Sekarang Sri Mulyani perempuan yang otaknya separuh laki-laki bisa jadi menteri ekonomi. Apa mending otaknya pepek kayak sirah. Separuh saja sudah hebat, apalagi kalau lengkap seperti otak kamu. Dan ya kenapa Anda mengatakan perempuan bodoh, separuh otak laki-laki? Dari mana ilmu ini? Dari tauhid gitu. Jadi begini maksud saya, ini saya khawatir kalau kita tidak bicarakan. Saya tidak memutuskan karena saya bukan MUI, saya bukan negara, bukan menteri. Ini berwacana, jangan marah ya, kita semata berwacana saja. Saya tidak bisa memutuskan haram, memang saya siapa? Paham bikin ke? Iya, berwacana gitu. Saya khawatirnya ini orang perempuan akan menjadi makanan empuk untuk pemurtad dan umat Islam, karena mereka merasa tertindas hidupnya itu. Paham nggak? Iya, kawin dipaksa, usaha nggak boleh, nyetir mobil nggak boleh. Nanti kalau sudah bosan suaminya bisa menceraikan kapan saja. Memangnya mereka bukan manusia? Iya. Kalau istrimu itu punya pil, dicacak terulas. Tapi kalau kamu yang berselingkuh, dibilangnya sunnah Rasul. Iya kan? Ini kan perlakuan yang tidak adil semacam itu kan dipertanyakan. Saya bukan lagi apa namanya, lagi ngajak kamu murtad, enggak, malah justru saya khawatir nanti perempuan itu menjadi makan empuk ketika terus diekspos ini. Lama kan menimbulkan keraguan. Kalau begitu Islam tidak menghormati perempuan dong. Itu yang kita khawatirkan. Paham bikin ya, jadi jangan bilang kamu saya ini ngelawan sama mazhab, nggak ada urusan sama. Iya dong. Sekarang begini, tunggu 25 tahun lagi, kalau kaum santri hanya ngaji di pondok, baca takrib saja tiap hari, pragat jaraknya bilang antar. Kalau tidak dibarengi dengan kebangkitan hari santri, ini pintu besar bagi kita untuk bangkit kaum santri. Paham deh? Belajar sekolah formal, masuk STM, masuk SMA, belajar keterampilan, kira-kira bisa bikin pesawat terbang, kan gitu dong. Masih akal bikin gitu. Kalau kamu santri sehari-harinya sekolah non formal, nggak ada selembar kertasnya. Saya bukan orang yang memuja selembar kertas. Ijazah bagi saya
hanya bukan bukti bahwa Anda orang pintar, tapi hanya tanda bukti Anda pernah belajar. Tapi kan lumayan. Tanpa ini Anda nggak bisa kerja kok, betul nggak? Nah yang baik, yes, lumayan lah goblok-goblok ya sarjana. Nah iya, tapi ini penting, ya minimal segoblok-gobloknya kan lumayan belajar, bisa bekerja, bisa cari makan, bisa bertani, bisa jadi tukang, kan ada keahlian. Kalau kamu hanya mondok saja yang dibolak-balik sapinya karo dengan takrib saja, apa yang Anda lakukan di dunia ini? Kukut gini. Iya. Ya, biar ini banyak yang nonton biar tahu. Jadi kita hanya hari santri bukan hanya untuk dimeriahkan dengan hura-hura. Kita isi makna hari santri dengan kebangkitan santri. Itu kepikiran. Iya, kira-kira setiap pondok menghasilkan profesor doktor, kan begitu dalam segala ilmu pengetahuan. Saya yakin bisa, karena pesantren ini pendidikannya 24 jam. Milia masyarakat nggak ada, milia rumah tangga nggak ada, 1 milia di pondok, maka lebih terarah. Betul nggak? Ya iya. Di rumah kan banyak terbuang waktu, pengaruh masyarakat. Banyak anak-anak orang tuanya baik-baik, kok anaknya melangsak sih, kena narkoba, kena segala macam. Ya dari sekolah ke rumah kan dengan masyarakat. Anak-anak kita ini lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakatnya kok. Emak bapak jarang ketemu, sama ibu sibuk sendiri, sekolahnya sekian jam, dengan siapa mereka? Masyarakat. Kalau masyarakatnya rusak semua anak kita. Pesantren masih bisa terpelihara. Iya, asal sekolahnya formal, bikin SMA, bikin SMP, kan gitu. Bu perguruan tinggi mah. Ya kalau kamu tidak bisa bikin perguruan tinggi yang lebih bermutu, nggak usah, dukungnya sudah ada aja lah, kan gitu. Termasuk kiainya juga belajar dong. Ya, korannya dibaca, majalah dibaca, internetnya dibuka. Iya dong, betul nggak? Hangat ngomong ke. Jadi orang tuh nggak, banyak orang yang nggak paham dengan saya. Dikira ini saya ini apa, anti Islam kan? Nyong saya kiai aja, masa saya anti Islam? Ngaco. Iya, ini saking cemburunya saya kepada agama Islam saya. Saya ingin ya agama Islam abadi di negeri ini. Ya tapi dasarnya apa? Kalau kamu macamnya takrib baca, paling jadi lebih talqin, mimpin tahlil, marhabanan, urusan dunia kamu nggak mampu. Iya kan? Iya lah pelongo beli karuan enggak. Nah itulah makanya sejak kapan umat Islam dari sisi sains teknologi terjun bebas, sejak digempur oleh Holako abad ke-12 sampai sekarang, keilmuan umat Islam itu sudah terus makin goblok. Waktu kita habis bertengkar tentang bab sholat saja, sedih saya nih umat Islam. Masa usiamu, umurmu, kehidupanmu dihabiskan untuk bertengkar masalah sholat? Teman-temannya sudah 1400 tahun umat Islam belum selesai belajar sholat. Ini bang, digoblok ke? Masih dipertanyakan. Sholat witir kan ganjil, kenapa 2 rakaat lalu 1 rakaat 2 salaman? Yang 2 kan berarti bukan witir, si pribet. Itu aja dipersoalkan. Betul nggak? Witir itu apa? Coba berapa angkanya witir itu? 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Betul? Nah sekarang witir 3 rakaat, gimana caranya? Masih beli paham-paham baik.
Ya berarti yang 2 bukan witir Jo, 2 kan genap. Maksudnya witirnya 3 rakaat. Dengerin dulu. Sholat sunnah di malam hari menurut mazhab Syafi'i itu harus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Taubat 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Sholat tasbih 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Paham nggak? Sholat hajat 10 rakaat, ya 2 salam, 2 rakaat salam. Paham nggak? Nah sekarang witirnya mau bikin 3, bisa nggak langsung 3? Nggak bisa, harus 2 rakaat salam ditambah 1. 2 tambah 1 bersama berapa? Kalau di mazhab Abu Hanifah atau Maliki boleh sholat sunnah di malam hari itu langsung 4 rakaat. Makanya boleh 4 rakaat tarawih nih, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat witir salam, jadi 3 salaman aja. Kalau kita nggak boleh, harus 2 rakaat salam, 2 salam, begitu. Terus gimana? Bab ini saja masih belum paham, jadi selama ini mau belajar apa aja? Masa 1400 tahun bab sholat diperagat-peragat, nutup bikin ki. Masalah salaman di masjid dipersoalkan lagi, masalah pujian dipersoalkan lagi, masalah kentong beduk dipersoalkan lagi. Si priben kan non nggak ada kerjaan, betul tak? Betul, kurang kerjaan, kurang kerjaan atau nggak tahu kerja. Ya iya dong, udah stop lah. Tolong mudah-mudahan didengar oleh saudara-saudara saya. Pertengkaran di antara kamu tidak ada untungnya, ya kan? Sudah yang kunut silakan, yang tidak silakan. Yang kunut silakan kunut, jangan melarang orang yang, jangan memaksa orang yang kunut. Yang tidak kunut silakan tidak kunut, jangan membidah-bidahkan orang yang kunut. Sudah Anda lakukan saja sih. Keputusan nanti di hari kiamat sesudah kamu modar. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ini ada dalilnya, sudah selesai udah. Terus gimana? Kamu baca basmalah Fatihahnya, silakan baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada orang sholat tanpa basmalah langsung alhamdulillah, jangan kau katakan sholatnya nggak sah dong. Kok susah banget sih? Bakal masih tukaran peta kremos cangkam sih lah. Kayak kurang kerjaan, bisa nggak sih? Semua yang ada itu berbeda pendapat. Jangan pernah mengklaim bahwa sholatku persis kayak Rasulullah. Siapa yang tahu? Saya tidak tahu seperti apa sholat yang persis dilakukan Rasulullah. Enggak tahu. Ya sudah, jangan sok ngerasa tahu dong. Ayo, Rasulullah sedekap seselonjor tangannya, takbirnya di atas kepala atau di atas telinga atau jel kipak atau digoyang-goyang. Nabi Muhammad nudingnya digoyang itu lempeng. Tidak tahu akibatnya karena sama-sama tidak tahu. Ada yang digoyang-goyang, ada yang lempeng, ada yang asyhadu masuk, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang baca basmalah, ada yang baca basmalah. Salat kita berbeda seluruh dunia. Yang mana yang seperti Rasulullah persis? Jangan mengklaim. Kita sama-sama tidak tahu. Itu aja kok. Nah, kalau begitu gimana? Ya sudah, selesai sholat, cobalah memohon pada Allah, Rabbana taqabbal minna sholatana. Itu aja kok. Paham nggak? Senggolan batal nggak? Terserah kamu.
kamu mazhabnya Malik, ya sudah langsung sholat. Mazhabnya Syafi'i, ya sana wudhu lagi. Betul nggak? Nah, Nabi nih habis nyenggol istrinya wudhu lagi enggak? Ya nggak tahu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tergantung. Karena Pak, ada dua hadis. Nabi mencium istrinya wudhu lagi, Nabi setelah mencium istri langsung sholat. Kesimpulan dia cerdik. Ini berarti ada dua ciuman yang kualitasnya berbeda. Kalau wudhu lagi berarti ciumannya ada syahwatnya. Jadi begini artinya, bahwa apapun keputusan dalam segala macam itu hasil ijtihad. Kalau hasil ijtihad lalu berbeda-beda, sudah kita terima perbedaan itu sebagai realita. Tapi tidak usah mengatakan ikhtilaful ulama'i rahmatun. Yang benar ikhtilaful ulama'i waqi'iyatun. Perbedaan ulama adalah realitas. Dari mana rahmatnya? Orang berbeda aja rahmat. Ngaco siram. Ayo siram. Berbeda kok rahmat. Berbeda realita. Di mana rahmatnya menimbulkan pertengkaran aja. Perbedaan ulama adalah rahmat. Paham? Karena berbeda pada bertengkar, berarti pertengkaran itu cerdas. Bikin ke mau belajarnya silogisme. Berarti pertengkaran ulama adalah rahmat. Waduh. Nah itulah makanya, ya sudahlah saja. Tapi itu hadisnya juga hadis dhaif kok. Iya, itulah. Jadi artinya itulah makanya kita kalau sudah masalah hadis itu bermacam-macam, anak-anak. Saya jujur aja kalau baca hadis sudah anak-anak poin hadasan kebagus mana poinnya aja, mana bunyinya. Orang kalimat an-an setengah sehalaman sendiri, anak-anak sambil apa? Iya, an pulan. Akhirnya qala Rasulullah, ujung-ujung an Abi Hurairah Rasulullah. Dua kata. Ya, ini semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita jujur, saya bukan Qur'aniyin, saya bukan ingkarus sunnah, saya pakai sunnah. Jujur, ya kan gitu. Masalahnya Pak, ini sudah menjadi bubur. Jangan kembalikan menjadi nasi lagi, nggak mungkin sudah. Yang penting sekarang kuahnya apa gitu aja kok. Apa? Pakai kecap, pakai cabai, atau bikin sop, itu sudah jadi buburnya kok. Nasi sudah menjadi, ya karena proses peradaban seperti itu, kita akui saja. Ya sudah, sekarang tinggal bagaimana selanjutnya. Saya tidak menolak sunnah, memang tidak bisa kita hindari, sudah keadaan begitu, ya kan begitu. Nah oleh karena itu selanjutnya, oke, saya mau bertanya dulu, mungkin nggak umat Islam berhenti bertengkar? Mungkin, asal kamu mau nggak? Kalau masih terus bertengkar berarti kamu tidak mau. Nah kalau orang udah tidak mau, ya sudah, saya tidak akan berusaha, nggak mau aja, gimana lagi? Gitu. Dan pada ujungnya mah, apa hasil pertengkaran kita? Hanya melemahkan umat Islam. Betul nggak? Iya. Nah, jadi pada akhirnya mah, inti masalahnya, sebabnya kamu itu selalu menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Satu, penyakitnya satu, engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang paling benar. Itu persoalannya kok. Betul enggak? Iya. Ya sudah, orang paling benar sebenarnya salah. Iya. 72 neraka semuanya kecuali satu yang surga, itu saya. Waduh, hebat banget. Sataftariqu ummati ila salasatin wa sabina firqa kulluhum finnar ilal wahidah wa hum ahlussunnah wal jamaah.
semua neraka semua 73, yang satu hanya ahli sunnah jamaah, aku orangnya. Waduh, amin, diamini dong, mudah-mudahan Anda selamat gitu. Tetapi mereka yang masuk neraka jangan diamini ya, mudah-mudahan tidak menjadi kebenaran mereka masuk neraka, ya kan begitu. Udah, sekarang yuk kita mulai dari kamu dulu. Bisa nggak dikafir-kafirkan, kamu jangan marah. Kamu jangan mengkafirkan orang, tapi kalau ada orang mengkafirkan kamu jangan marah ya. Bisa nggak? Bid'ah, marah nggak? Kafir, musyrik, dolalah, finnar. Terima kasih, gitu aja bilang. Ya kan begitu. Tolong, kalau mereka tidak menghentikan pengkafiran, kamu belajar untuk bersabar, untuk tidak marah dikafir-kafirkan siapapun. Berhenti ke bertengkar. Asal salah satunya nggak ngeladeni, pertengkaran berhenti kok. Sebenarnya pertengkar, kamunya salah semua, kan yang ngawi itu sih yang ngeladeni. Iya kan? Asal kitanya nggak ngeladeni, enggak kok. Saya sering, ini kan kafir, ya udah kesebun, pun kesebun, menti betul isin, mules utangnya. Sudah selesai gitu aja kok. Bisa nggak gitu? Mules, ngantuk, apa nih? Limangan. Udah tinggal aja gitu, sudah selesai. Assalamualaikum. Gitu. Anda jangan mengkafirkan orang, tapi kalau dikafirkan jangan dibantah. Oke. Setuju? Yuk kita lihat buktinya nanti ada nggak. Wes mana bayo. Assalamualaikum.